Dulu pahlawan-pahlawan ini berjuang dengan angkat senjata, mengorbankan darah, bahkan nyawanya. Tetapi kemerdekaan bukanlah akhir, namun suatu awal untuk berjuang dengan cara baru, dengan menjadi ASN yang berakhlak. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Vindi Kristi Manuhutu, dalam Pokari, Podcast Cerita Isu. Hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan moderator saya, sudah ada Pak Abdul Kaisar. Terima kasih Mbak Vindi. Jadi kedepannya kita akan membahas nilai berakhlak Mbak ya, bersama 3 narasumber kita. Bagaimana core values berakhlak ini berlaku bagi semua instansi yang ada di negara kita dan pemerintahan di negara kita. Mungkin begitu Kak Vindi. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai culture dalam suatu instansi. Seperti yang kita sudah ketahui, pada tahun 2021, berdasarkan SE Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding ASN, sudah ditetapkan core values ASN yaitu berakhlak. Kak Kaisar bisa bantu mungkin untuk menjelaskan berakhlak ini? Baik, terima kasih Mbak Vindi. Jadi kedepannya ini kita akan dibantu dengan 3 narasumber yang akan membahas nilai berakhlak. Sebelumnya saya sedikit mungkin Mbak Vindi, bahwa berakhlak itu apa sebenarnya. Jadi berakhlak itu merupakan singkatan dari pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kedepannya ini Mbak Vindi kita akan berikan pembahasan dari beberapa narasumber mengenai penerapan core values ini kepada beberapa lembaga di negara kita dan pemerintahan di negara kita. Gitu Kak Vindi. Oh iya betul. Di sini kita sudah mengundang 3 narasumber nih. Yang pertama ada Pak Aslam Alim, yang kedua ada Pak Rizky Hartawan Nathanael Purba, dan yang ketiga ada Imade Ari Wiranata. Nah, sekarang kita akan membahas nih instansi apa aja yang udah menerapkan nilai berakhlak ini. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke artikel yang pertama ya. Oke, jadi dipersilakan langsung saja ke Aslam untuk pembahasan materi pertama kita. Dipersilakan Kak Aslam. Baik, terima kasih Kak Kaisar. Jadi untuk artikel pertama ini kita ambil dari Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian ini baru saja bulan lalu itu menginternalisasi core value berakhlak ya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu tugas Kementerian Pertanian itu adalah mengawal ketersediaan pangan untuk sekitar 273 juta rakyat Indonesia. Nah, agar terwujud ketersediaan pangan ini, Kementerian Pertanian membutuhkan tentunya orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan orang-orang yang adaptif agar dapat meningkatkan teknologi di bidang pertanian. Sehingga dalam menghadapi kondisi sulit seperti kemarau atau musim paceklik itu, ketersediaan pangan tetap terjaga. Diharapkan dengan rekayasa teknologi dalam bidang pertanian ini, swasembada pangan dapat terwujud. Demikian juga di negara-negara maju juga telah menerapkan teknologi di bidang pertanian dan hasilnya sangat memuaskan ya. Terjadi peningkatan sumber pangannya ataukah terjadi swasembada pangan. Jadi tentu Kementerian Pertanian melihat tantangan di sektor pertanian ini, seperti karena kita punya 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Tentunya bila terjadi musim hujan itu kita agak kesulitan ya dari sektor pertanian. Dan menghadap dengan adanya masalah ini, tentu Kementerian Pertanian itu harus terus berinovasi ya, bagaimana caranya membuat teknologi-teknologi di sektor pertanian, mungkin bisa dari bibitnya, bibit padi yang diperkuat atau ke sistem irigasi yang dikembangkan lagi, sehingga kendala-kendala itu bisa dilalui sehingga dapat terwujud swasembada pangan di negara ini. Kurang lebih seperti itu.
Terima kasih Kak Aslam. Ini sangat luar biasa ya, Mbak Vindi. Ini mengenai penerapan core values terhadap di Kementan ini khususnya. Ini luar biasa karena menyinggung teknologi ya. Jadi betul-betul di negara kita memang dua musim ini sangat ini ya, kita kadang kesulitan pada saat musim panen, ada yang kebanjiran, ada yang kekeringan malah. Ya, betul. Ya, betul. Jadi core value yang sangat menonjol di Kementerian Pertanian itu adalah kompeten, bahwa memang orang-orang yang betul kompeten di bidangnya. Kemudian core value berikutnya adalah adaptif. Jadi betul-betul Kementerian Pertanian itu harus terus berinovasi untuk menghadapi tantangan-tantangan atau masalah-masalah dalam sektor pertanian. Seperti itu. Ya, luar biasa Pak Aslam ya. Jadi kedepannya ini kita tidak ada lagi musim kemarau, musim hujan, yang ada musim panen saja ya. Ya, semoga kedepannya kita tidak kekurangan lagi masalah pangan ya, dan mengembalikan fitrah mungkin ya, mengembalikan fitrah dari kata petani itu sendiri yang awalnya adalah berarti penyangga tatanan negara Indonesia. Semoga bisa kedepannya kita kembalikan fitrah itu lagi, Bang Aslam. Kembalikan Kak Vindi, bagaimana selanjutnya? Baik, terima kasih atas statementnya Pak Aslam Alim. Kita lanjut saja ke artikel yang kedua. Di sini ada layanan online Dukcapil Balikpapan dan Tangsel diminati dan disenangi warga. Silakan narasumber yang kedua. Silakan Bang Rizky. Terima kasih Mbak Vindi, Bang Kaisar. Nah, kalau artikel ini menarik ini Mbak Vindi dan Bang Kaisar, karena ini di Tangsel ini saya juga tinggal di sini. Jadi untuk artikel ini yang mau saya sorotin bisa di kalimat ini, Kepala Dinas Dukcapil Kota Tangsel Dedi Budiman mengungkapkan warga Tangsel dapat melakukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan melalui website resmi di Dukcapil Tangsel. Warga, pelayanan online ini sangat disenangi oleh masyarakat. Selain dapat dilakukan di mana saja, pelayanan online ini juga cepat dan tentunya gratis. Nah, di sini ada 3 kata kunci nih yang sangat disenangi oleh masyarakat. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja, terus cepat, dan terakhir gratis. Nah, 3 kata kunci itu berkaitan erat dengan nilai berorientasi pelayanan. Jadi di sini Dukcapil Kota Tangsel berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima berbentuk pelayanan online demi kepuasan masyarakat. Nah, itu nilai akhlak yang pertama yang kita dapat dari artikel ini. Lalu yang kedua, saya menyoroti di atasnya, warga juga dapat mengetahui informasi terkait sampai di mana dokumennya diproses dan dapat mencetak sendiri dokumen kependudukannya atau dikirimkan melalui ojek online dengan sistem drive-thru yang tersedia 24 jam. Nah, di sini Dukcapil Kota Tangsel menerapkan nilai akuntabel karena di mana mereka bertanggung jawab dari proses hulu ke hilir, mulai dari dokumen itu di-submit di website sampai diterima di tangan masyarakat. Itu bisa dilacak semua dalam webnya di Dukcapil. Jadi nilai akuntabel sudah diinternalisasi pada Dukcapil Tangsel ini. Untuk nilai yang ketiga itu ada nilai adaptif. Saya menyorotinya pada kalimat, kami tetap membuka pelayanan offline dalam inovasi layanan 3.0 tersebut seperti layanan Sileha, yaitu sistem kolektif di kelurahan, dan Sileman, sistem kolektif di kecamatan. Nah, namun Kepala Dukcapil ini mengaku masih ada masyarakat yang belum mahir menggunakan teknologi, gadget, dan internet. Disinilah nilai adaptif itu tercermin dari inovasi yang dilakukan oleh Dukcapil Tangsel dengan menyiapkan suatu sistem yang tadi disebut Sileha dan juga Silema. Itu diciptakan oleh Dukcapil untuk membantu masyarakat yang belum mahir ke teknologi tadi. Gitu juga ada di kalimat yang ini di Balikpapan juga nih, Mbak Vindi. Dokumen kependudukan dalam pelayanan online bersifat digital. Hal ini telah mengubah sistem kearsipan turut menjadi digital. Tidak ada lagi beban biaya untuk penyediaan ruang fisik penyimpanan berkas, kata Kepala Dukcapil Balikpapan, Pak Helmi. Nah, di sini nilai adaptif juga tercermin dari kedua Dukcapil yang ada di Tangsel dan juga di Balikpapan. Nah, semoga di tempat-tempat lain dapat menerapkan hal yang sama untuk nilai berakhlak ini. Itu Mbak Vindi dan juga Bang Kaisar.
Baik, terima Baik, kasih Mbak Rika. Pak Rizky. Pak Rizky ini sebagai warga Tangsel ya, terjun langsung merasakan bagaimana pemerintah memberi kepuasan sendiri ya. Tadi Ya, yang hanya saya 5 dapatkan, menit selesai wah, pengurusan KTP. Saya pernah mengalaminya itu. wah, sudah merasakan langsung ini. Tadi saya bisa dapatkan 3 nilai berakhlak yang dikatakan sama Pak Rizky, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Keadaan ini juga bisa membuat para calo menutup celah bagi para calo ya, agar tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan seperti ini. Baik, terima kasih Pak Rizky. Kita lanjutkan saja langsung ke artikel yang ketiga. Oke Kak Vindi, mungkin berikutnya artikel ketiga akan dibawakan oleh Kak Mada Ari. Terima kasih Kak Kaisar dan Kak Vindi. Nah, artikel ini bisa diturunin dikit. Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan pintu gerbang utama negara Indonesia bagi dunia internasional. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi PT Angkasa Pura II selaku pengelola dari 19 bandara utama di Indonesia, yang salah satunya itu adalah Bandara Soekarno-Hatta ini, untuk terus memberikan pelayanan yang prima bagi customer-nya. Dengan menerapkan core value akhlak kepada pegawainya, diharapkan dapat meningkatkan public service di Bandara Suta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, turun lagi dikit, Kak Vindi. Ya. Dari potongan berita ini, dapat kita lihat bagaimana core value ini melekat dan diterapkan dengan baik oleh para pegawai Bandara Suta, khususnya pegawai cleaning service yang bekerja dengan jujur yang sesuai dengan nilai amanah dalam core value akhlak. Nilai amanah cleaning service tercermin dengan mengembalikan barang berharga yang tertinggal atau tercecer di sekitar Bandara Suta sesuai prosedur. Barang tercecer tersebut diserahkan ke personal aviation security untuk dikembalikan ke pemiliknya. Dalam perjalanannya menghadapi badai pandemi COVID-19, Bandara Suta mendapatkan 4 penghargaan internasional, dan ini menjadi alasan utama Soekarno-Hatta sebagai bandara terbaik se-Asia Tenggara yang mengalahkan bandara di Singapura, Bandara Changi. Konsisten dalam menjalani protokol kesehatan termasuk lewat inovasi biosecurity dan biosafety manajemen menjadi salah satu alasan bandara ini dinobatkan terbaik se-Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptif yang dimiliki bandara ini dalam menghadapi pandemi untuk tetap terus dapat memberikan public service yang prima bagi para pelanggannya. Adapun core value yang dominan di sini saya lihat tentang amanah dan kemampuan adaptif dari PT Angkasa Pura dalam mengelola proses bisnisnya sehingga mendapat penghargaan dari dunia internasional. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Mada Ari. Ini sangat luar biasa ya penerapan core values di tingkat Angkasa Pura ya, bandara ya. Jadi seperti kita ketahui bersama Kak Vindi juga, ini bandara ini sebenarnya untuk citra negara kita itu pintu pertamanya adalah bandara. Jadi benar sekali ya tadi yang disampaikan dari Kak Mada bahwa memang penerapan core values kita ya terhadap misalnya terkhususnya di semua staf di pegawai bandara terkhususnya itu harus tetap ini ya ditegaskan dan diterapkan secara menyeluruh, karena memang ini merupakan cerminan negara kita untuk mata dunia ya. Ya, cerminan di dunia mata internasional. Iya, mata internasional gitu Kak Mada. Jadi kedepannya ini merupakan cerminan juga, bukan hanya di pintu yang kita perbaiki, tapi kita perbaiki ke semua lini ya, ke semua tadi ke Kaslam tadi ke Kementan, di garis kita di Dukcapil, semua juga harus mencontoh bahwa memang nilai core values ini diterapkan ke semua lini. Mungkin begitu Kak Vindi. Ada yang bisa ditambahkan? Dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Made buat statementnya. Karena itu, mari kita terapkan nilai core values berakhlak demi mencapai birokrasi berkelas dunia 2024. Akhir kata, saya ingin mengutip kata dari Bapak Wahab bin Munabi yang mengatakan, akhlak yang buruk itu ibarat tembikar yang pecah, tidak dapat dilekatkan lagi dan tidak dapat dikembalikan menjadi tanah. Terima kasih untuk narasumber hari ini. Terima kasih semua, Kak Aslam, Kak Made, Kak Rizky, materinya dan kesempatannya. Sama Kak, sama. Ya, sampai ketemu di Pokari berikutnya. Podcast Cerita Itu. Bye.